Oke, jadi orang Israel, terutama orang Israel Selatan, kalau Yeremia ini bekerja di Israel Selatan, Yehuda. Jadi dong itu, biar dong bikin salah sudah, yang penting ada bait Allah di dong pun negeri itu, di Yerusalem. Ya biar dong penipu di sana, pemerasan di sana, pembunuhan orang tidak bersalah di sana. Yang penting datang ketemu selamat, ada bait Allah, Tuhan ada. Jadi pikiran itu yang dong bisa bedakan bahwa ada pun hubungan ketemu perbuatan-perbuatan yang jahat itu dia akan punya hubungan yang ketemu pun kehidupan. Nah, jadi dong bilang saja, yang penting ada bait Allah, ketemu bikin sembah sini nanti ketemu balik sembahyang, ampun jadi. Itu pikirannya di Yeremia berkhotbah itu, dia mau bilang begini, jangan kamu orang bilang ada bait Allah, ada Tuhan, lalu kamu orang pemerasan di sana, pembunuhan di sini, lah datang bilang pasti ketemu selamat karena ada bait Allah. Oh tidak, tidak begitu. Kamu harus merubah tingkah langkahmu, tingkah langkah atau tingkah laku. So, tingkah itu berkisar secara di ketumpung pikiran, ketumpung otak, tapi langkah itu dan ketumpung tindakan. Langkah itu ketumpung maju, bergerak. Jadi Yeremia bilang, dong mesti perbaiki tingkah langkahmu. Jadi dalam pikiranmu, hatimu, dan juga tindakanmu itu harus berubah. Bukan seperti yang sementara ini dong pikir kata ada bait Allah, ada Tuhan, maka ketong akan selamat sekalipun nanti di luar ketong bikin tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Oh tidak begitu. Perbaikilah tingkah langkahmu, pikiranmu, hatimu, dan perbuatanmu. Maka aku akan diam di tengah-tengah kamu di tanah ini untuk selamanya. Mesti itu. Dan banyak bilang begitu, nanti bilang coba dia di Silo. Silo dulu beta pun nama di situ untuk orang Israel, beta pun nama di situ dan mereka puji-puji dan sembah di situ. Tapi sekarang Silo apa? Hancur, terbuang bau karena mereka beribadah tapi tetap bikin sama yang kamu orang bikin sekarang. Jadi Silo itu Israel Utara itulah dia mau bilang coba pilih di Silo. Sama dengan kamu orang yang sekarang ini berpikir seperti begitu, bertindak seperti begitu. Boleh, mesti robah tingkah langkah. Supaya aku diam di tengah-tengah kamu di tanah yang kuberikan pada nenek moyangmu untuk selama-lamanya. Itu Yeremia dalam khotbahnya kepada orang Israel. Robah pikiranmu, robah cara pandangmu tentang Tuhan. Sebab kalau bicara tentang Tuhan, maka ketong harus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu keadilan. Keadilan itu di situ jangan memeras orang itu miskin ke orang asing, janda, jangan memeras. Kemudian yang lain lagi jangan berdusta. Kemudian yang lain lagi jangan tumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang terakhir jangan menyembah berhala. Itu keadilan. Keadilan Tuhan itu yang mesti diberlakukan dalam hidup. Jangan menyembah berhala, jangan tumpah darah orang sabarang yang bersalah dong bunuh saja. Jangan berdusta dan jangan memperlakukan orang-orang yang lemah itu dengan tidak adil. Itu tingkah langkah mesti rubah. Mesti bikin keadilan supaya kamu orang bisa tinggal di tanah ini untuk selama-lamanya. Saya kira itu Yeremia. Sekarang jadi tingkah langkah itu menyangkut dengan ketumpung pikiran, perasaan, dan ketumpung tindakan, tingkah dan langkah, ketumpung sikap dan perbuatan. Itu mesti dirubah. Jadi sama saja yang ketumpung bilang tingkah laku, tapi ini lebih jelas tingkah langkah, jadi berjalan tindakan ya, melangkah. Ya, pengertian etika bertindak, itu juga tetap etika sama saja. Bicara tentang yang baik dan yang buruk. Nah, jadi bagaimana kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, lalu kita melakukan yang baik, menghindari yang buruk. Itu etika bicara tentang itu. Nah, etika berbicara atau etika bertindak, tindakan apa? Kita harus tahu ini baik. Tindakan apa yang kita bikin mesti sesuai dengan norma itu, ukuran baik itu. Ukuran baik itu ada di mana? Di Alkitab, di firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Jadi kita bertindak secara atau sesuai etika itu harus sesuai dengan norma kebenaran yang kita pegang atau yang hidup di dalam masyarakat.
Nah itu. Jadi kita bertindak boleh di luar itu. Jadi Tuhan bilang begini, ya mesti begitu. Masyarakat tetapkan dia punya sejumlah aturan begini, ya itu. Boleh sembarang-sembarang. Nah, oleh sebab itu Yeremia bilang, jangan berdusta, jangan memeras, jangan menumpahkan darah orang. Itu kan, itu tidak sesuai dengan norma itu. Norma kebenaran itu kan bukan begitu. Gitu. Jadi etika bertindak adalah bagaimana tindakan kita yang sesuai dengan norma yang kita tahu. Sesuai norma kebenaran, yang baik kita lakukan, yang buruk kita jauhkan. Nah, oleh sebab itu, di dalam Amos dia bilang, carilah yang baik, maka kamu hidup. Tapi kamu yang mau cari yang baik berarti kamu cari kejahatan berarti mati, terbuang dari negeri. Ya itu John, jadi etika bertindak bagaimana ketong melakukan tindakan ketong yang sesuai dengan norma, baik norma kebenaran dalam Alkitab maupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ada adat-adat yang memang baik ketong mesti lakukan, ya itu bertindak sesuai itu. Nah, kemudian ada aturan-aturan hukum-hukum positif yang mesti ketong jalani, harus seperti itu. Ayo bertindak sesuai dengan hukum-hukum positif yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketong bangsa Indonesia. Kalau mungkin ketong bangsa Belanda, ketong sesuai dengan ketong hukum positif di sini, kasih apa-apa. Tapi ketong harus bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di negeri teristimewa, kebenaran yang ada di ketong miliki dan ketong percayai. Yaitu kebenaran Tuhan. Saya kira itu jadi betul yang bikin banyak lagi, hanya cerita banyak, tapi tindakan kita harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga berjemaat. Kemudian yang kedua, prinsip etika bertindak. Jadi prinsipnya, dia punya standar etika bertindak. Dia punya ukuran baku yang harus kita pegang dan melakukannya, yaitu hak dan kewajiban itu harus berjalan bersama. Hak dan kewajiban. Jangan sampai ketong menuntut hak, tapi ketong pernah melakukan kewajiban. Kita kasih contoh. Ketong ini di jemaat mau ibadah, ketong bilang mau ibadah, majelis jemaat terlambat, ketong bilang terlambat. Tapi apakah ketong bayar tanggungan jemaat? Ketong ikut serta dalam kegiatan-kegiatan jemaat? Itu sih. Ketong menuntut hak, tapi ketong kewajiban sebagai jemaat, ketong bikin. Apa itu benar? Apa tindakan kita sesuai etika? Sih. Jadi prinsipnya, kewajiban dan hak itu harus berjalan bersama. Jangan ketong menuntut hak, tapi ketong mendapatkan atau ketong melakukan kewajiban. Jadi bertindak sesuai dengan apa yang ketong harus lakukan. Yang kedua, tertib dan disiplin. Kalau disiplin itu bahasa Inggrisnya murid. Murid itu dia paling disiplin. Kalau guru bilang ini, bikin ini, pasti dia bikin. Dia melawan. Tapi orang tua bilang, sabar dulu. Sabar. Jadi kita punya kepatuhan seperti seorang murid. Yang bisa membantah dan menganggap semuanya benar. Coba, guru punya soal, dia bikin jalan ini, dia bikin begitu. Pulang, saya pun bapak, ahli matematika, lebih salah. Yang ini yang tua betul, guru betul. Disiplinnya kan, dia patuh betul kepada dia pun guru. Patuh itu. Patuh seperti tentara perkomandannya. Nanti salah di belakang tapi patuh begitu. Itu tertib dan disiplin. Ya mesti seperti itu, tertib, teratur, artinya bagaimana mesti masuk kelas, baris berbaris, periksa kuku. itu seperti itu. Jadi itu prinsip. Jadi hak dan kewajiban mesti sama, artinya itu etika bertindak itu mesti dijalankan bersama. Kemudian tertib dan disiplin. Kemudian yang ketiga, sopan. Lewi itu saya masuk sopan. Sungguh mati. Dia bicara dengan orang itu dia mau tahu. Dia labrak saja. Jadi itu, tapi kalau sopan ya sudah, itu urusan dong.
Tapi harus sopan. Bagaimana ketemu bicara, ini siapa yang ketemu bicara? Ini orang ini lebih tua dari ketemu kah, siapa? Kalau dia bilang dia pun kakak, oh sini, bisa saja tuh. Dia bisa tahu kata ini yang lebih tua, ini beta pun tante, oh saya tadi beta bilang ini persisnya, dia tahu dia tahu kan. Nah, itu contoh. Jadi etika bertindak itu bicara tindakannya bagaimana sopan, tarik misalnya dan sebagainya. Oke, sopan, bagaimana ketong cara punya etika, pegang tangan yang orang. Kalau ketong pegang tangan mungkin lah ketong balik muka begini. Rasa senang, katanya orang yang pegang tangan yang ketong kan senang. Sopannya di situ sih. Ya. Atau sebenarnya kata aja kalau lebih bisa pegang tangan dulu nanti habis bicara pegang tangan. Iya, artinya ini contoh. Ketong bertindak itu sesuai etika. Norma, kesopanan di sini, sopan. Nah, kemudian yang berikut kerendahan, kesederhanaan, sederhana. Yang kita biasa bilang apa? Ugahari kah? Hidup sederhana, bersikap sederhana. Sederhana ini juga relatif. Sederhana bagaimana kalau orang-orang yang kaya itu berpakaian sederhana itu jas. Misalnya pakaiannya sederhana itu jas. Kalau ketong pakaian sederhana mungkin kemeja. Bisa jadi relatif. Jadi yang penting sederhana, bagaimana ketong hidup dengan apa yang ada, berkat Tuhan ketong kelola dan menggunakannya secara tertanggung jawab. Jadi hidup sederhana, merasa cukup dengan berkat Tuhan, menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Ini ada 3 hal yang beta kategorikan masuk dalam kehidupan sederhana. Hidup apa adanya, merasa cukup dengan berkat Tuhan, saya mengeluh, ini berkat ini cukup dan ketong usaha cukup. Menggunakan secara baik, tertanggung jawab. Jadi apa yang memang mesti dibutuhkan untuk yang paling utama itu harus digunakan. Esok nanti apa dan seterusnya. Itu bertindak seperti itu. Jadi ketong bisa menggunakan ketong punya berkat itu secara baik dan tepat apa yang ketong perlu. Dan sampai ketong ingin itu akhirnya cukup. Yang berikut lagi jujur. Kejujuran, jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersiap jujurlah walau itu pahit. Nah, ini sedikit kata-kata ini lagi tuh motivasi, biar itu pahit jujur, biar dong perlakukan ketong sama jujur. Itu kan ibu siapa tuh, Ibu Teresa bilang tuh, sekalipun mereka memperlakukan kamu dengan tidak baik tapi jujur saja, jujur. Hanya orang jujur biasa diperlakukan sama itu tuh dong main-main. Jujur saja, itu orang itu nanti pada akhirnya ketemu dengan Tuhan, bukan dengan mereka, dan ketemu sama-sama dengan Tuhan. Ya, jujur. Yang 6 keadilan, 7 cinta kasih, 8 suasana yang tepat dan tempat pergaulan. Jadi bagaimana ketemu bercakap-cakap dalam suasana tertentu di tempat pergaulan tertentu. Bagaimana ketemu bertindak di situ. Jadi ketemu menyesuaikan apa tindakan kita dengan situasi yang ada di sekitar kita yang kita hadapi. Jadi bisa kita menyesuaikan itu, cinta kasih. Dan ini ada 8 kan? Jadi prinsip dari etika bertindak itu. Mesti adil, jujur, penuh cinta kasih, tahu menempatkan diri. Ini kalau di 8 ini suasana dan tempat pergaulan. Jadi ketong tahu menempatkan diri di posisi apapun. Oh, posisi ini ketong menempatkan diri begini, posisi ini ketong menempatkan diri. Nanti bisa bilang lebunglon, tapi ada Alkitab bilang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu begitu. Ya, beta kira itu tentang etika bertindak dan contoh melakukan etika bertindak yang baik dan benar. Ada contoh di sini. Di sekolah bagaimana mau masuk kelas baris, bagaimana menghormati guru dan seterusnya, itu ada situ. Tapi bagaimana lagi di dalam rumah tangga. Ini ditulis di sekolah. Bagaimana anak-anak di rumah. Bagaimana itu etika yang baik dalam bertindak bagaimana. Itu nanti dibilang. Jadi tindakan-tindakan kita harus sesuai dengan nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang sudah ada. Nah, tapi di sini dia punya prinsipnya ada di sini, yaitu standar yang kita pakai untuk bertindak. Ada hak dan kewajiban, ada jujur, ada disiplin, ada sopan, ada adil, ada
kasih, dan yang terakhir itu menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan di mana kita ada. Itu yang keempat. Yang terakhir itu bagaimana contoh orang berbicara atau bertindak dengan baik dan benar. Kalau di sekolah, dia bilang seorang murid bersalaman dengan gurunya sebelum masuk kelas. Kemudian menyapa guru atau orang yang lebih tua bila berpapasan di jalan. Di rumah patuh pada perintah orang tua, tidak membantah perkataan orang tua, jujur, tidak berkata bohong. Nah, itu tindakan-tindakan yang beretika atau etika bertindak. Contoh-contoh itu. Ada yang lain, bicara itu, tapi jangan juga mengambil. Biasa ambil orang tua saja, sendok kasih tahu, ambil saja, atau pergi ke mana sendok kasih tahu, berangkat saja. Bisa dipakai sebagai contoh dari etika bertindak di dalam rumah. Misalnya ketemu pergi di mana, sendok kasih tahu lah, nanti mau tanya, lalu dis kemana? Tawaran. Nah itu, mesti kasih tahu, beta ada pergi di sini, mungkin pulang begini. Nah, tapi sekarang ini kan dong pakai telepon saja toh, beta ada di sini. Nah, jadi beta kira itu nanti lihat etika bertindak bagaimana, tapi mesti sesuai dengan norma, sesuai dengan hukum-hukum positif yang berlaku di dalam negara dan hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Entah itu hukum adat kah, misalnya dalam perkawinan, masuk minta mesti begini-begini, kita bertindak sesuai itu. Kesannya saya bisa terjalin sesuatu hubungan yang baik. Yang penting dia bersalahan dengan hukum Tuhan. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau sampaikan sesuatu?